disambung dengan syarat-syarat rukun sholat yang ke-13. Untuk itu mohon teman-teman yang di belakang gabung ke sini ya. Kedengaran nggak Mas? Oh, kedengaran. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Ustaz. Dari saya. Baik, sambil nyantai, enjoy, merokok, nikmati sedekah dari sembet khususnya, ya sambil ngudut sambil ngerokok. Baik para sahabat semua, kita mulai acara kita selanjutnya, yaitu tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati, cintai, muliakan Al-Mukarram Ustadz Bapak Firman sebagai pembina sekaligus sebagai penasehat kita bersama, juga Ketua Pengurus Majelis Al-Hidayah sekaligus Sahibul Bait Mas Haji Suwito beserta keluarga, juga penghantar pembuka acara akhina Bapak Didi Arianto, dan para jamaah sahabat-sahabat Majelis Al-Hidayah, baik yang alhamdulillah hadir maupun belum sempat hadir, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Mari kembali setelah menikmati hidangan dan juga sambil menikmati hidangan, kita tetap hati memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tiada henti-hentinya memberikan kita kenikmatan dan keberkahan, bil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan putaran setiap minggu ketiga Majelis Ta'lim Al-Hidayah ini, yaitu dalam rangka kita tazkirah, berzikir, juga bermunajat, berdoa, dengan harapan kembali semoga Allah memberikan kita keberkahan, keridhaan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, serta rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah dalam ibadah kepada Allah, diberikan keselamatan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya alhamdulillah tadi sama-sama kita telah bertawasul Yasin dan juga termasuk Rawi, ya,
dan tadi juga doa telah sama-sama kita laksanakan, udah full namanya. Ya, udah asik ya, udah namanya gugur dalam inti pertemuan kita. Tinggal kita sambil kongko, sambil ngobrol, saling mengingatkan diri dan juga sahabat-sahabat semua bahwa inilah kenikmatan kita di dalam majelis ilmu yang Nabi sebutkan adalah raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Oleh karenanya dengan rangkaian-rangkaian tadi ya, semoga apa yang menjadi permaksudan kita semua tentu Allah ijabah buat kita bersama, amin. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada Mas Haji Suwito yang telah lahir putri ya. Keberapa Mas Suwito? Ketiga, alhamdulillah ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa aku senang kepada umatku yang banyak keturunan ya. Jadi ini amanah yang besar buat Mas Haji Suwito ini. Selamat ya Mas Haji Suwito. Baik, tentu menyingkat waktu, malam hari ini kembali Bang Adin akan mengingatkan pribadi Bang Adin, selanjutnya para sahabat-sahabat semua, bahwa berangkat dari hadis Nabi, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati, ya, bahwa alhamdulillah kita telah masuk di bulan Rajab. Kalau nggak salah ini hari ke-8 malam ke-9 deh kalau nggak salah Rajab ya, yang mana bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang teramat dahsyat buat hamba Allah yang dicintai disayangi, yaitu Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah yang tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Oleh karenanya, karena berkaitan dengan hal tersebut, Bang Adin mengetengahkan adalah fadilah bulan Rajab yang Bang Adin ambil dari kitab Duratun Nasihin. Kita iring lagi dengan kitab Isul Ibad mengenai fadilah daripada sholat ya. Tapi di sini Bang Adin ketengahkan masalah kifayat daripada sholat itu sendiri. Baik, berangkat kembali bahwa ini bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini satu peristiwa yang amat bersejarah, yaitu masalah Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra perjalanan, Mi'raj naik pada waktu malam. Yang di sini dijelaskan tentu secara global bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit pertama sampai ke-7 tembus ke Sidratul Muntaha itu mendapatkan suatu instruksi adalah babus sholat, mengenai sholat. Sholat dari 50 waktu menjadi 55 waktu. 5 waktu sama juga 17 rakaat. Ya. Begitu sayangnya Allah, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu 17 rakaat. Kita bisa bayangin, kalau 5 waktu 17 rakaat, gimana kalau pada saat itu Rasulullah tidak diberikan ya dispensasi oleh Allah 50 waktu. Itu sama juga berapa rakaat kita tiap hari. Nggak bisa dagang, nggak bisa jahit, mati dimotong, nggak bisa ya. 17 rakaat itu 5 waktu, ini 50 waktu. Hitung aja berapa ya. Itu seharian kita ibadah terus. Makanya disitulah kasih sayang Allah yang mana ada perintah sholat. Oleh karenanya malam hari ini ya Bang Adin ketengahkan ya, mengingatkan yang tata cara nanti di rukun yang 13. Namun sebelum itu kita masuk ke fadilah daripada bulan Rajab ya, berangkat dari Quran surat Al-Imran 133. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin
min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ini mengartikan bahwa tobat itu hukumnya wajib, hadirin. Ini bulan Rajab, bulannya Allah. Kita menyambut bulan suci Ramadan, justru dari bulan Rajab ini penyucian diri kita. Ya, makanya disuruh tobat sama Allah kita. Dan tobat sekali lagi hukumnya wajib bagi hamba Allah, bagi umat Rasulullah. Ya, jadi tobat itu bisa berupa ucapan, bisa berupa kelakuan mengenai daripada salat, tobat dan sebagainya. Kalau kita udah bertobat, kalau kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan, ya bertobatlah kita dari mulai sekarang sepanjang selama hayat di kandung badan. Ayat ini belum titik, masih koma. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Hadirin, bahwa pengertian takwa kita kan tahu, imtisalul awamarillah wajtinabun nawahiyah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Termasuk bab tobat ini itu buat penyucian diri kita. Ya, oleh karenanya Allah memberikan suatu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini jadi suatu motivasi kita. Baik, kita lanjut. Di sini ada sabda Nabi yang Bang Adin singkatkan aja, bahwa siapa menyambut datangnya malam pertama bulan Rajab, malam Sabtu pada waktu itu, ya, dengan aktivitas kebaikan, ya seperti kita sholat malam, baca Quran, baca sholawat, sodaqah, dan lain-lain, maka ia berjiwa hidup sekalipun umumnya manusia mati hatinya. Hadirin, hati yang hidup tidak diukur dengan harta. Hati yang riang tidak diukur dengan banda, tapi hati yang hidup diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya majelis taklim ini al-hidayah ini sangat kita butuhkan dan perlukan dalam kehidupan kita. Dan nanti yang meneruskan adalah anak-anak keturunan kita. Kalau bukan kita yang menghidupkan, kalau bukan kita meneruskan siapa lagi? Nah itu tadi. Dan seterusnya, selanjutnya, dan Allah mencurahkan kebaikan dari pikiran bawah kepalanya, diberikan kecerdasan, hadirin. Jadi menyambut bulan awal bulan Rajab malam Sabtu kemarin dengan kegiatan kebaikan itu, ya. Nah, ini Allah berikan kecerdasan. Allah diberikan yang menurut kita itu nggak bisa, tapi Allah tentukan kebisaan gitu. Ya, itu salah satunya, ya, nomor 2-nya. Terus apalagi ia bersih dari dosa seperti baru lahir dari rahim ibunya, hadirin. Jadi masya Allah, ya, kita dosa mah masya Allah, nggak tua nggak muda, nggak orang baik nggak orang salah, ya, itu selalu tempatnya dosa. Orang baik adalah punya dosa langsung istighfar ataupun bertobat, ya. Apalagi dan ia diizinkan mensyafaati 70.000 ahli pendosa yang seharusnya di neraka. Hadirin, begini, bahwa kita punya, katakan ini contoh, Bang Adin punya leluhur yang katakan dia nggak ibadah kepada Allah, bahkan dia misalnya, mohon maaf ya, maksiat, baik itu berjudi, minuman keras, tapi dengan keturunannya memohonkan kepada Allah dengan apa? Tawasul tadi, tahlil, kita iringkan kepada orang-orang kita tujukan, insya Allah doa dari keturunannya itu akan diberikan oleh Allah suatu syafaat. Oleh karenanya inilah yang apa namanya hadis Nabi jadi patokan. Baik, kita lanjut lagi. Rajab terdiri daripada 3 huruf, rojabun, ya, ro jimba. Ro-nya adalah rahmatullah, kasih sayang, jimnya jamil abid, ba-nya birullah. Bisa diartikan bahwa orang berbuat baik khususnya di bulan Rajab ini kayak kita nih, ya, baik tadi baca Quran, doa, rawi dan sebagainya nih, kongkowan kita terahim, ya, apa di sini diterangkan bahwa nanti akan diberikan oleh Allah apa? Allah menyayangi, memuliakan dan melipat gandakan kebaikan baginya karena sesuai dengan huruf 3 tadi, ro, jimba.
kasih sayang Allah dilimpahkan kepada hambanya yang berbuat baik, terus hambanya juga dimuliakan oleh Allah, terus juga apa? Dilipat gandakan kebaikan hadirin ya. Baik, kita lanjut lagi. Sabda Nabi ya, puasa bulan Rajab itu menghapus dosa selama 3 tahun. Berarti hari Sabtu itu tanggal 1 kita puasa hari itu sama juga Allah hapuskan dosa kita selama 3 tahun. Hari kedua hari Ahadnya, hari Senin ya, hari Minggu mohon maaf ya, hari kedua itu ampunkan dosanya 2 tahun. Hari ketiga hari Senin ya, kita puasa 3 hari itu ya, Allah ampunkan setahun. Jadi kalau dari mulai hari Sabtu, Minggu, Senin kita puasa sama juga 6 tahun Allah ampunkan dosa kita. Ini sabda Nabi dalam kitab Durratun Nasihin, silakan dicek ya. Nah terus selanjutnya hari keempat sampai ke akhir bulan itu setiap puasanya sebulan dihapus oleh Allah. Ya, ini namanya masih bulan Rajab. Ya, mau puasa silakan. Cuma pesan saya, kalau puasa nanti kodok dah. Ya, takutnya kita punya utang yang belum dibayar. Ini sangat penting buat kita. Karena terus nanti kifarat kita terus. Ya kan, kita nggak tahu mulai rajinnya puasa, kita nggak tahu kan. Mulai rajinnya sholat kita nggak tahu. Nah, ini kalau bisa niatin kodok. Jadi kalau puasa kodok nanti sunahnya ngikut, maksudnya begitu. Ya, baik. Kita lanjut lagi terakhir. Bahwa ada sabda Nabi mengenai sholawat. Di malam Isra Mi'raj, Nabi melihat sebuah bengawan atau sungai yang airnya manis melebihi madu, sejuk melebihi es, harum melebihi kasturi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, untuk siapa tempat ini? Wahai malaikat Jibril, apa dijawabnya? Ini disediakan buat umatmu yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Kita mulai tadi awal tahlilan sholawat, rawi sholawat. Oh masya Allah, ini akan mendapatkan kartu ATM ya, yang boleh masuk minum daripada air tadi itu yang gak ada di alam dunia, tapi kita akan dipersilakan oleh Allah karena punya hak yang bersolat di bulan Rajab ya. Jadi itu. Adapun amalannya masing-masing ini kepada teman-teman semua. Cuman saran Bang Adin, perbanyaklah sholat taubat ya, sama sholawat dan sebagainya ya. Baik, seterusnya kita persingkat ya, mengingat timing waktu dan keadaan. Baik sahabat-sahabat semua, kemarin di rumah siapa ya kita hotel yang duluan? Mas apa namanya itu? Joko Markuat. Oh iya, yang mama rambutnya putih ya, yang driver. Iya, Jokal Boy. Lebos. Baik. Jokal Boy. Iya. Bang ini cerita masalah babu sholat rukun yang 13. Sahabat semua, sholat adalah ilmunya Bimo Seno yang Badin pelajari ya. Kalau cerita pewayangan Bimo Seno ilmunya sakti mandraguna, nggak ada yang bisa ngalahin. Apa ilmunya? Pancasona, Pancalima sona waktu. Siapa pegang ilmu 5 waktu maka seperti Gatot Koco dia, otot kaut balung besi. Nabi mengatakan dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddi, waman tarokaha faqad hadamaddi. Sholat tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan tiang. Siapa yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan tiang. Katakan sholat itu di badan kita tulang, hadirin sahabat-sahabat semua. Kita bisa bayangin kalau di badan kita nggak ada tulang, hadirin, seperti apa kita? Ada tulang aja dalam kondisi sakit misalnya kropos gitu ya, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Gimana tulang nggak ada? Ya kan banyak yang stroke, lumpuh dan sebagainya, hadirin. Sholatlah salah seperti itu di badan kita. Oleh karenanya Bang Adin ingin diri Bang Adin, teman-teman semua mendalami terus masalah babu sholat sesuai yang Ustaz Firman pernah lantunkan. Duh bolo konco priyo wanita ojo mau ngaji syariat bloko, kurang pintaran dongeng nulis lan moco, tandem burine bakal sengsara. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu itu jangan cuma kulitnya doang, sampai dalam-dalamnya. Maksud Bang Adin adalah teman-teman jangan cuma mengerikan sholat pada syariatnya, tapi itu dalemin apa yang makna sholat yang di dalamnya. Baik, rukun sholat ada 13, dibagi 3, qalbi, qauli, fi'li. Qalbinya 2,
Kolbinya dua, hati dan tertib. Niat dan tertib, maaf. Kolbi itu hati, itu rukunnya dua, niat dan tertib. Sedangkan rukun qauli, ucapan, itu ada 5. Pertama adalah mengucap takbiratul ihram, yang kedua mengucap suratul fatihah, yang ketiga adalah mengucap tahiyat, yang keempat adalah mengucap daripada sholawat, yang kelima adalah salam yang pertama. 2 tambah 5 7. Fi'linya, kelakuannya ada 6. Pertama berdiri betul, tegak. Yang kedua ruku, ketiga itidal, keempat sujud, kelima duduk dan dulu sujud, keenam adalah duduk tahiyat atau tawaruk. 2 tambah 5 7, tambah 6 13. Itu yang kita pelajarin, itu yang kita secara umum, katakan konteksnya adalah yang memang kita pelajarin dari guru kita. Namun ya, Bang Adin ketengahkan mengenai syarat daripada rukun yang 13 itu, yang Bang Adin aja di kitab Kifatul Gulam yang teman-teman juga punya. Ini tetap Bang Adin perdalam lagi. Syarat-syarat rukun sholat yang 13. Yang pertama tadi Bang Adin sampaikan niat. Yang pertama niat. Niat itu ada 4. Ya, ini kan di teman sini kan Arab Melayu. Jadi Bang Adin tulis kepada Latin. Artinya Bang Adin tulis ke Indonesia. Tujuannya adalah supaya ketika ini dibawa pulang, istri kita bisa paham dan mengerti. Karena ngaji di majelis taklim ini bukan cuma buat suami, bukan cuma buat laki, tapi termasuk buat istri dan anak kita. Setidaknya dia bisa paham. Baik, yang pertama adalah niat. Niat merupakan rukun di dalam hati kita. Ada syaratnya yaitu 4. Yang pertama, niat itu di dalam hati, jelas. Ya, ketika kita duduk nih, mau sholat isya, itu rencana daripada niat tinggal dilakukan, disempurnakan di takbiratul ihram. Ya, namanya udah ada niat rencana, tapi memang belum masuk sholat karena itu baru perencanaan. Ya, baik. Yang kedua adalah bunyi niat itu 8 hurufnya. Allahu Akbar. Alif lam lam ha 4. Ya. Jadi kalimat Allahu Akbar itu hurufnya ada 8. Makanya bunyi niat itu ada di kalimat Allahu Akbar. Nanti disempurnakan di takbiratul ihram. Yang ketiga, niat itu jangan berubah hadirin. Jadi kalau kita sholat itu, makanya mohon maaf kan suka ditanya nih, Bang Adin saya lagi sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Tiba-tiba ada orang ikut jamaah, ikut makmum kepada kita. Biarin dia kita. Jangan berubah niat. Ya, apalagi yang kita lagi sholatnya sholat kosor, jamak gitu ya. Terus ada orang ngikutin. Ya sepanjang kita udah lagi berjalannya sholat, ya kita nggak perlu negor-negor, batal nanti. Udah diemin aja, karena dia nggak tahu. Terkecuali Mas Empuk nih mau mendirikan sholat berjamaah masih gelintir tapi kosor ya mas, jamak gitu ya. Ada orang mau ikut, kasih tahu, saya mau jamak Pak, jadi kasih tahu dulu, itu namanya. Jadi jangan sampai niat itu tadi baik berubah sebagainya. Yang terakhir, keempat, niat itu membedakan antara adzan dan kodoan. Hadirin, nah kita manusia nggak luput daripada salah dan dosa. Katakan 5 waktu sholat ini sampai mati pun jangan ditinggal, walaupun ada terdapat qadha. 4 mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu sepakat qadha itu ada berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau nggak bisa ada qadhaan kita kerjain. Tadi nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, asar, kerjain malam ini. Ya, pakai qadhanya. Jangan sampai kita tinggalinnya 5 waktu. Ya, baik itu. Selanjutnya rukun qalbi adalah tertib. Apa itu tertib? Yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Jadi para sahabat semua jangan ditukar-tukar sholatnya tanpa beraturan, ya harus ada aturannya. Baik, itu rukun daripada niat, ada 2, niat dan tertib. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, rukun qauli, rukun ucapan. Yang pertama takbiratul ihram, itu syaratnya ada 10 hadirin. Yang pertama, takbiratul ihram ini ada di dalam berdiri yang betul bagi yang mampu tentunya. Kalau sakit gimana? Lagi dah ceritanya dah. Ya baik. Yang kedua, hendaklah mendengar dirinya hadirin. Jadi kalau kita sholat sendiri, itu Nabi jenggotnya itu bergerak
berarti menandakan Nabi itu mengucap walaupun mendengar dirinya. Ya, jadi jangan kita sholat itu mendengar orang lain, artinya sebelah kita, nanti sebelah kita kegok ya. Jadi ucapan takbir atau ihram itu misalnya sendiri ya, atau berjamaah, imam, kalau imam harus ya mendengarkan, tapi kan di sebelah kita setidaknya Allah, kedengaran kita sendiri, yaitu. Yang ketiga adalah muilat atau berturut-turut, maksudnya jangan nge-rap, jangan dipenggal. Allahu Akbar, jangan. Allahu Akbar, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala. Allah sajaku sholat isya 4 rakaat fardu atasku karena ta'ala. Bar kosot ta'rud ta'in. Kosot saya mau sholat, ta'rud kedudukan hukum sholatnya sunnah apa wajib ya, ta'in menyatakan waktu apa kalian sholat. Di situ dihimpunkan di takbir ihram nanti ya. Baik, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya adalah ditertibkan, jelas nggak boleh dibalik. Akbar Allah berarti memutar balikan daripada yang sudah baku ya, karena ini amalan mahdhoh namanya ya. Baik, yang kelima memeliharakan hurufnya. Ini sahabat semua, Bang Adin memang sama Ustaz Firman di musola itu memantapkan segi bacaan makharijul huruf, karena beda huruf udah beda makna. Allahu Akbar misalnya pakai hak kecil, Allah itu hak besar, berarti udah makna berubah. Ini yang dimaksud adalah berubah huruf namanya. Sifatul huruf kita udah salah namanya secara hukum huruf ya. Allahu Akbar, atau nggak ditahan Allahnya gitu ya. Jadi apalagi kalau alif patah A, bukan alif patah O, ingetin. Usolli fardhu. Allah berarti kita ngucapnya alif patah O. Ingat, hati-hati. Alif itu patah A, yang cuman ada patah O itu ada 8 huruf isti'la namanya, kha, ra, za, ta, za dan sebagainya, dikasih baris A bunyi O setengah monyong. Tapi kalau alif bukan monyong, dia mah biasa nganga. Allah, karena terjadi penebalan tafkhim ya, Allah itu terjadi asyamsiyah mat asli. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya barisnya A. Tapi kalau kita bacanya O, jelas udah merusak daripada kaidah huruf itu sendiri ya, redonya. Ya, kita lanjut lagi. Yang keenam, memeliharakan barisnya. Ini hadirin, kadang-kadang kita asal-asalan. Allahu Akbar, di mana fungsi baris ya, baik itu tafkhimnya, fathahnya, kasrohnya nggak tepat kepada kedudukannya ya. Ini syaratnya hadirin masalahnya ya. Baik, kita lanjut lagi. Memeliharakan kalimatnya, jelas jangan diganti kalimatnya. Saya kata Mas Tri ya, Mas Triyono Bung Gati, jangan Allahu Akbar, saya pengen usolli Subhanallah misalnya. Walaupun kalimatnya bagus, tetap sholat kita nggak sah, karena jangan dirubah kalimatnya, paham ya? Baik, kita lanjut lagi. Memberikan tasdidnya di Allahu Akbar itu, tasdidnya di kalimat lafaz Allah, lafzul zalalah. Kadang-kadang kita nggak tahan kan, nggak ditahan. Tasdid itu fungsinya ditahan dan ditekan 2 harkat. Salli Allahu Akbar, Allah. Kita biasanya lewat Salli Allahu Akbar. Di mana fungsi tasdidnya? Ya, berarti kan kita kurang syarat di situ secara kalimat takbir ihramnya. Tapi dalam rukun, ini kita cerita rukun. Ya, rukun dalam soalnya semua saya masukin kepada rukun, makanya ada syarat-syaratnya. Tahan hadirin. Usolli Allahu Akbar, Allah. Dalam ilmu tajwid itu Allah itu namanya asyamsiyah.
Lohnya mat asli, mat tobi 2 harkat. Ya, akbar takhim. Usolli fardhu. Allahu akbar. Allah jangan O, beda. Sama juga orang coba dah ngucap sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, beda. Sodaka sama sodako beda. Kalau sodaka nggak tahu artinya. Kalau sodako, sodik, Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Nah, itu yang takut berubah arti dari segi mahrot, baris dan sebagainya. Makanya ini diterangkan memberikan tasdidnya. Jangan nggak ditasdidin. Lafaz Allah tasdid namanya ya. Usolli fardhu. Allah, Allah, jangan Allah, salah. Karena alif patah A bukan alif patah O. Ingat ya. Baik, lanjut lagi sahabat semua. Yang ke I ya. 9 adalah memberikan muilatnya. Artinya jangan diam. Usolli Allah Akbar, nggak boleh. Mualat itu continue. Muilat atau mualat ya, artinya continue. Usolli fardhu. Allahu Akbar. Jadi benar-benar ini kayak orang ijab kabul nikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Jangan di ngerep, disuruh ulang penghulu. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Ulang. Tuh, yang itu ulang. Ya mohon maaf ya, ini karena sistem syaratnya. Baik. Yang terakhir, jangan panjangkan huruf ba. Hadirin, kalimat akbar itu gak ada mat arid di sukun. Usolli fardhu. Allahu Akbar. Gak boleh. Walaupun enak suara ente, walaupun panjang napasnya, tetap hukumnya kurang syarat, berarti gak boleh. Jadi konteksnya udah langsung pendek aja. Allahu Akbar. Bau gitu, sama juga kayak orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya belum pernah dengar sih azan akbar dipanjangin bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada, yakin dipotong di situ. Nah, maksudnya adalah ini kemantepan daripada hukum tajwidnya dan itu memang tidak boleh panjangkan. Baik, itu rukun syarat takbiratul ihram ada 10, dipahamin sedikit demi sedikit. Baik, dihimpunkan di dalam qasad ta'rud ta'in hadirin. Jadi Allahu Akbar bukan Allah Maha Besar di situ. Usolli, ini takbir ihram ya, kita cerita takbir ihram. Usolli fardhu isya'i. Allah Allah sajaku qasad fardhu ta'rud isya'i ta'in. Itu maksudnya dihimpunkan, hati itu bermakna daripada qasad ta'rud ta'in. Berdiri rukun fi'li. Ketika ucapan takbir Allahu Akbar nyatu. Adapun ngangkat tangan bersedekap itu sunnah hayat nanti jatuhnya ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang keempat, rukun daripada ucapan dalam konteksnya yang kedua dari rukun qauli adalah Fatihah. Nah, ini yang perlu kita aji sahabat semua. Yang pertama apa? Ada 9 dalam Fatihah. Ini syaratnya hadirin mohon dipahamin. Yang pertama, itikotkan fardu hingga 1 huruf sekalipun. Berarti Fatihah itu dari bismillah sampai ke walad dolin ke nun. Itu kita itikotkan bahwa itu hukumnya fardu. Maksudnya gitu. Jangan meremehkan huruf Fatihah. Berarti kita kurang syarat. Maka dikatakan di sini itikotkan fardu hingga 1 huruf sekalipun. Makanya mantepin hadirin baca Fatihahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismil itu terjadi adalah tarkik tipis ya.
Terus juga millah itu terjadi asyamsiyah dan mat asli lahir di dada, haknya roh di desah, rahmanir rahim. Tapi yang mungkin kita keterbiasaan nggak ada bedanya hak kecil hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah begitu kita piara, berarti maknanya udah berbeda hadirin. Rahman maha pengasih, Rahim maha penyayang. Tapi kalau pakai hak besar tadi, saya nggak tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas hadirin beda maknanya ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua, di dalam berdiri yang betul. Ya, baca Fatihah tentunya di dalam berdiri ya. Baik, lanjut lagi. Hendaklah mendengar dirinya. Ya, ini hadirin semua. Jadi Rasul mencontoh kita itu mulai komat kami. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi dengar sendiri. Kadang-kadang kan sholat Jumat, sholat berjamaah, imam udah amin, kita baca Fatihah kan. Bismillah. Imam lagi baca surat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Itu yakin hadirin, di sebelah kacau, keganggu. Nah, makanya di sini mendengar dirinya. Cukup kita yang dengar ya. Baik, yang keempat adalah kede muilat atau berturut-turut. Jangan di stop. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dengar kita doang nih ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, terus sampai latwali. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, diam lama gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, lama lagi ya, per 5 menit ya. Kapan selesainya sholatnya ya? Nah, jelas itu nggak boleh ya. Baik, yang kelima ditertibkan, jangan dibalik. Ayat pertama Fatihah Bismillah hadirin. Imam Syafi'i dan ulama Hafsi itu ayat pertama Fatihah. Ayat pertama Bismillah. Ya, kalau Bismillah nggak termasuk ayat, ada 6 ayatnya, nggak sampai 7 Fatihah. Ya, makanya kita yakinkan bahwa ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim terus sampai al-dhalin. Jangan ditukar-tukar ayatnya. Baik, selanjutnya memeliharakan hurufnya. Nih hadirin, ya. Kita aja nih, anak ngomong salah, kita salah paham. Apalagi nih ayat yang merupakan ketertiban dan syarat daripada kita sholat. Ya, jadi sholat kita belum tahu diterima kagaknya, kembali kepada syariat atau rekod hakikatnya kita. Maksud Bang Adin adalah, yuk sama-sama kurang tambahin, salah benerin, bener dawamin. Ini mulaikan hurufnya harus dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Baik kalian jadi imam maupun sendiri, bacanya kayak begitu. Ya mohon maaf hadirin, kadang-kadang kita jadi imam keren nih kayak Bang Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ulah dolin. Ketika Allah sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Jelas di situ kita nggak diterima amalannya, Bang. Kenapa? Keluar daripada hukum syarat. Kenapa? Kita cuma mau didengar oleh makmum. Padahal sholat mohon maaf bukan buat makmum. Sholat bukan buat dinilai sama jemaah, tapi kita dinilai sama Allah SWT. Jadi hadirin, walaupun kita sholat sendiri tetap seperti kita imam. Ujung-ujungnya panjang hadirin, minimal 2 harakat. Itu hukumnya mat arid li sukun. Bismillah asyamsiyah, la mat asli hiro asyamsiyah, rohmah mat asli niro asyamsiyah, rohim mat arid li sukun. Alha al-qamari hamdu idra syafawi lillah asyamsiyah hirobil al-qamari mat asli alamin matari sukun. Matari sukun itu kaidahnya adalah huruf mat asli sesuai dengan pasangannya, dan ada satu huruf sesudahnya dipateni, panjangnya 2 sampai 5 harakat. Maka panjang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangin 2, 3, 4, 5 maksimalnya. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apakah sesuai dengan kaidah hukum? Jelas di sini kita banyak kekurangan hadirin. Ya, jadi tolong mantepin. Mau sendiri mau berjamaah, jangan berubah dari kaidah hukum tajwid. Karena dituntun oleh syarat daripada membaca Fatihah. Ya hadirin semua. Jadi walaupun kita sendiri begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
sesuai dengan hukum tajwid, walaupun tidak ada orang mendengarkan yang tahu diri kita kepada Allah. Ya, baik, itu. Kita lanjut lagi. Memulai apa tadi itu? Fatihah, memulakan apa? Tadi sampai di mana sih kita? Hurufnya ya? Iya, yang ke F ya. Yang ke G ke 7 ya adalah memulakan hurufnya. Yang ke-8 maafin memulakan tasdidnya. Di Fatihah tasdidnya banyak. Bismil, tasdid itu asyamsiyah, Bang. Millah, arroh, asyamsiyah. Yang ada tasdidnya tuh, asyamsiyah tuh. Ada yang enggak asyamsiyah kayak alhamdulillahi rabbil enggak asyamsiyah. Tahan, kadang-kadang kita kan enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana tasdid tibanya? Berarti kita buang tasdidnya, enggak boleh. Belum lagi di wal-dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu hukumnya adalah mad lazim musaqqal kalimi. Dholinnya ya. Apa sih kaidah mad lazim musaqqal kalimi? Huruf mad asli bertemu dengan huruf bertasdid yang panjangnya 2 sampai 6 harakat. Makanya waladdallin. Panjangin dulu, kalau kuat sampai 6 detik silakan, baru dielin karena terjadi lam bertasdid di situ. Ada elnya, maka kalau ada imam entah sholat Jumat, entah sholat apa, perhatikan di situ dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada elnya dia, karena hukumnya adalah mad lazim musaqqal kalimi. Linnya mad arid li sukun, tajwid tuh hadirin. Baik, kita lanjut lagi. Cukup deh. Syarat tahiyat 7. Yang pertama di dalam duduk yang tegap. Hadirin, tahiyat itu jangan mencong duduknya. Ya, ini mohon maaf. Ya, begini hadirin kok tahiyat, mohon perhatikan bandin, mohon maaf. Begini duduknya hadirin. Kadang kan orang begini hadirin, jangan, harus tegap dia. Ya, makanya dikatakan di situ tadi, duduk tahiyat itu tahiyat syaratnya duduk yang tegap. Lurus hadirin. Jangan mencong. Ya, apalagi sambil nyender, ya makin kacau dah. Ya. Nah, kedua apa? Hendaklah mendengar dirinya, gitu. Tahiyatul mubarak. Faksahin, karena bagian rukun walaupun Fatihah diutamakan, tapi ini merupakan rukun. Syaratnya apa namanya? Hendaklah mendengar dirinya. At-tahiyyatu. Kadang-kadang kita lagi sholat sebelah kita at-tahiyyatu bagus. Allahumma sholli. Ya, kita makin kacau, Pak. Itu mohon maaf ya, kan ganggu yang lain, konsentrasi kita jadi kurang. Ngikutin aja suara dia, makin kacau kita ya. Imam lagi kedengaran suara dia nih, aduh makin kacau dah. Ya, baik. Selanjutnya tertib, ya jelas ditertibkan ya dari tahiyat itu. Baik, lanjutnya memulaikan hurufnya. Hadirin, di tahiyat itu pasahin bacanya. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alaika. Pasahin. Mau sendiri ke mau apa berjamaah ya. Emang itu kan bacanya sir ya. Tapi terpatahin. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Dengar kita. Jadi pasahin hadirin gitu ya. Jangan dipanjangin. At-tahiyatul, taknya itu nggak panjang, nggak ada mat asli. At-tahiyatul, atta asyamsiyah, hayya mat asli, tulmu al-qamariyah, mubah mat asli dan sebagainya. Hukum tajwidnya itu ada takaran ukurannya hadirin. Jangan sampai kita banyak salah dalam kaidah ukuran. Mohon maaf, seandainya kita nih bawa mobil, bawa motor, kita nggak ngerti gas, nggak ngerti rem, nggak ngerti kopling, kita main sembarangan aja, main injek, yakin akan terjadi kecelakaan. Itu baru di mobil kita doang atau di motor. Belum kita di lalinnya lalu lintas. Lampu merah bukan berhenti kita terobos. Hijau bukannya jalan malah berhenti. Kacau kita. Sama baca Quran juga begitu, sholat juga begitu. Harus sesuai dengan kaidah hukum. Ya, baik kita lanjut lagi. Yang tahiyat tadi memeriahkan hurufnya, memeriahkan kalimatnya jelas, jangan dirubah. Baca apa namanya tahiyat seperti gitu ya. Memeriahkan barisnya yang di atas di bawah-bawah ya. Yang ke-7 memeriahkan tasydidnya. At-tahi. Gitu, jangan
At-tahiyatul, mana tasdidnya? Berarti kita melupakan tasdid di situ, nggak boleh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan. Pasahin kita sesuai kemampuan kita, tapi kaidah barisnya harus pas ya. Baik, kita lanjut lagi. Sholawat ada 7 syaratnya. Ya, sholawat ada 7, ya sama dengan syarat tahiyat ya. Jadi seperti begitu sama ya di dalam sholawat, nggak jauh beda ketika posisi berdiri harus tegap ya. Kita lewatin karena sama dengan yang di atas ya. Sholawat itu mohon maaf cuman ada 2, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Pasahin hadirin. Allah asyamsiyah, la mat asli, humma tajibul gunnah, salli ala mat asli, sayyidina mat asli, muham itu tajibul gunnah, mad qalqala sughra, qalqal kubra hidup dimatikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Salawat kepada Nabi kan cuma 2. Abang Adin keluarga wa ala ali Muhammad itu sulaiat jatuhnya. Ini kan bicara sholawat kepada 2 nabi, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Kama mat asli, sallai mat lain ta ala mat asli, sayyidina qalqalah ra mat asli, him mat ali sukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Minimal 2 harakat. Yang Ibrahim, mana panjangnya di Ibrahim? Ibrahim itu ada panjangnya hadirin. Ya, ya ini cerita masalah bab hari huruf ya. Baik, kita lanjut. Ini syarat salam ada 8. Ya, ya ini syarat sama dengan tahiyat dan sholawat, hanya ditambahin adalah muilatnya. Ya, syaratnya sama ya. Baik, salam nih, salam yang ke kanan ya. Itu tambahannya adalah berturut-turut. Ada berturut-turut jelas, jangan ini dipenggal. Assalamu alaikum warahmatullah. Jangan, udah assalamualaikum warahmatullah. Jangan tamil wabarakatuh, karena kita Imam Syafi'i nggak pakai wabarakatuh. Kalau ke kiri bebas. Udah assalamualaikum warahmatullah aja, kecuali sholat jenazah boleh ya, itu tuntunannya ya. Baik, ini tambahnya berturut-turut. Baik, yang selanjutnya rukun berdiri ini agak sedikit kita habisin ya, karena ini udah masuk minggu mau penutupan kita. Baik, yang ini rukun fi'li berdiri. Hadirin, ini ada syaratnya 3 rukun fi'li kelakuan. Berdiri tegap, jangan mohon maaf, jangan badannya kita miring, ngempong, harus tegap seperti pasukan paskibra. Yang kedua, tetap seperti bumi, jangan goyang-goyang. Dulu kita ngikutin orang sholat, dia goyang ikut goyang saya. Demi Allah nih Pak Ustaz Firman. Jadi saya punya ya orang tua katakan sholat itu goyang, ya saya ngikutin goyang. Goyang itu maksudnya kayak gimana sih Pak? Badannya goyang-goyang ke kanan ke kiri, saya ngikutin. Ya karena kita masih kecil nggak tahu. Oh rupanya tetap seperti bumi. Jadi kayak patung, tek udah gitu ya. Baik. Yang ketiga menghadap kiblat, itu rukun berdiri, syarat berdiri mohon maaf. Yang selanjutnya ruku, syarat ruku ada 3. Pertama disahja, jadi ketika habis baca Fatihah, baca surat kan mau ruku tuh. Itu ketika mau ruku itu kita niat ada sengajaan, jadi harus kita sadar bahwa kita mau ruku. Yang kedua ya tumaknina, ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kadang-kadang haknya kita hilangin hadirin. Itu wa bihamdihi tulisannya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbil di hamdi dengan hamdi beda. Itu kan hamdi itu mudhufun ilaih, larinya ke Allah. Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujinya. Nyanyi itu kembali ke Allah, mudhufun ilaihnya. Lah kalau kita buang hi-nya, berarti namanya kurang syarat. Subhana, ya kan gitu ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, berarti haknya enggak dipakai. Padahal sukunin aja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenain dihnya tuh. Ya, haknya kenain ya. Terus tadi atur rata tulang belakangnya, dipegangnya dengkul, jangan lutut, jangan
tulang kering. Kalau tulang kering gimana pun kita nggak seimbang, nggak bersiku. Kalau dengkul bersiku. Jadi harus lurus. Kita waktu sanawiyah dari guru, Din, Badri, kudu lurus ininya. Iya guru, gimana? Diginiin saya. Jadi dipegang ini ya nggak ngimbang lah, nggak rata ya. Baik, lanjut lagi. Kita habisin yang 10 itidal, syaratnya sama dengan ruku. Itidal lurus ya, sami Allahu liman hamidah. Cuman mohon maaf tadi pas ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, coba 3 kali, diam dulu 1-2 detik, tak tumaninah namanya tuh, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah. Setiap gerakan ada tumaninah, makanya bagian pada tertib dia. Baik, lanjut lagi. Itidal syaratnya sama dengan ruku. Yang ke-11 ya, sujud ada 7. Yang pertama mau sujud disengaja. Jadi habis itidal kita mau sujud. Nah, kita sengaja mau sujud. Allahu Akbar, sujud. Bacaannya kan sunnah hayat. Subhanallah azim a'la wa bihamdih. Itu ujungnya ada hak juga. Sunnah hayat tuh. Nah, apa ya? Setelah itu yang kedua menghantarkan anggota yang 7. 2 tapak kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan sama 1 kening atau jidat. 7 harus bertapak di tempat sujud kita. Ingatin tuh ya. Nah, terus yang selanjutnya tumakninah. Jelas. Bacaannya jangan amburadul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhan. Udah tiga kali, tunggu dulu 1-2 detik baru Allah Akbar. Dulu iftiros nanti dulu sujud. Ya baik. Yang keempat menghadap kaki jari ke kiblat, jangan ngeplek. Jadi kakinya nekuk, hadirin. Ya, tapak kaki kita kalau sujud itu nekuk, jangan neplek. Kalau neplek jangan menghadap kiblat. Kan syaratnya harus menghadap kiblat kaki kita. Tuh lihat, menghadapkan kaki dan jari ke kiblat. Berarti neplek, Bang. Mohon maaf gitu ya. Jadi gini nekuk gitu. Maaf. Gini sambil sujud. Kadang-kadang begini hadirin. Berarti nggak ada kiblat nih jari kita. Ya ibaratnya begitu ya. Jadi ditekuk hadirin ya. Baik. Lanjut lagi dulu. Jangan berlapik dahinya. Peci ini jangan begini kalau sholat. Giniin supaya ini jidat ini kena kepada tempat sujud. Ya. Kalau ada rambut kita nggak pakai inian ya. Giniin aja. Kan nggak batal. Yang penting jangan berlapik dahinya. Ada halangan gitu di rambut, kayak kita nggak selalu pakai peci ya ibarat lagi sholat atau apa gitu ya, pakai tangan gini ya, kan tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Baik, kita lanjut lagi. Mana itu tadi, jangan berlapik dahinya. Yang keenam memberatkan kepalanya, tekan kepala kita tempat sujud hadirin, ditekan gitu kalau sujud. Subhana rabbiyal, memberatkan kepalanya di tempat sujud. Keningnya nempel. Memang hidung kita kan bukan orang Arab. Orang Arab kemana pun emang udah nempel aja tempat sujud dia mah. Makin ditekan ya makin nempel dia. Kalau kita kan sebatas ya ini, sebatas bisa cium silakan, tapi yang jelas keningnya. Kalau hidung pesek keningnya ditekan sini, kadang-kadang nggak nempel hidung kita. Ya malu hidung kita mancung ke dalam. Ya kan gitu ya. Baik. Yang selanjutnya ketujuh meninggikan yang rendah. Jadi ketika sujud Pak, ini ditinggiin ya gini, ini sholat nih imam sujud, nah digituin. Jadi ininya biar meninggi karena dia tidak rata. Jadi sujud itu ya mohon maaf ya kalau kita contohnya begini hadirin, ini kan kita begini, nah ini diginiin, tekan, udah diberatin ditekan gitu ya, nah gitu, tidak begini ya kan meninggikan yang rendah kita, ditinggiin yang rendahnya. Itu yang tahu saya begitu. Jadi kitab ini ya. Baik. Yang dua lagi, iftiros, duduk di antara 2 sujud. Yang pertama di sahja, disengaja. Ya, ketika kita habis sujud, kan kita mau duduk dan sujud tuh. Nah, terus juga tekuk kakinya biasa. Kadang-kadang nggak ditekuk hadirin, kakinya tuh belipetnya begini. Nah, begini nih dia. Padahal harus kepada kiblat, kan begini. Rabbil firli warhamni wajburni, kan begitu hadirin. Gitu loh maksud Bang Adin ya. Jadi duduk yang tegap, jangan letoy. Jadi tegap duduknya.
Rabbighfirli warhamni wajburni wa'fani. Jangan begini, ya pokok tegap duduknya. Baik, yang apa namanya? Apa tadi Firoz? Betul tulang belakang ya, terus agak ditinggikan ya, terus tumakninah ya. Ini jelas harus begini tegap. Terakhir adalah duduk tahiyat. Ini penting juga hadirin. Tahiyat ini kan begini tawarruk. Kadang orang miring gitu ya. Jadi pertama disengaja, kedua duduknya tegap, lurus. Ya. Ya, terus ada apa namanya? Ketika baca fil alamin innaka hamidum majid, mau tambah doa lagi Allahumma inni a'udzubika, langsung salam juga enggak apa-apa. Yang jelas ketika fil alamin innaka hamidum majid, diam dulu 1-2 detik. Assalamualaikum warahmatullah ketika berjamaah dan sebagainya ya. Terakhir, barang siapa meninggalkan rukun atau syarat, batal ibadahnya. Diterangkan di kitab ini. Oleh karenanya yuk lebih hati-hati lagi di dalam sholat. Jadi diambil kita ke ulang para sahabat semua. Ya, mungkin ini yang dapat Bang Adin sampaikan, mengingat ini tepat bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah turun instruksi sholat. Oleh karenanya, yuk kita benahi sholat-sholat kita yang mungkin sholat kita banyak kurang syarat, dalamin lagi syarat-syaratnya dan apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab fikih. Oleh karenanya, mudah-mudahan sekelumit yang menghantar daripada pengajian kita tazkirah ya ini pada bulan Rajab dan juga berkenaan dengan sholat ya, tentunya agar kita menjadi orang yang bisa menegakkan sholat. Karena sekali lagi amalan lain di dalam tubuh kita itu tangan, haji tangan, zakat kaki, puasa katakan jari ya, semua kalau kita kaki buntung bisa hidup ya, tangan buntung bisa hidup, jari buntung bisa hidup, tapi sholat merupakan kepala di dalam tubuh. Kepala buntung siapa yang bisa hidup? Oleh karenanya pelihara sholat yang waktu ya, kita dalamin lagi, kita mantepin lagi, sehingga sholat nanti akan dihisab di yaumul qiyamah yang pertama kali. Sholatnya baik benar, maka benarlah semua. Sholatnya nggak benar, nggak benarlah semua. Allah nggak melihat dari harta kita, tapi Allah melihat daripada takwa kita. Ya baik, itu aja ya apa namanya dapat Bani sampaikan. Insya Allah mungkin kita pertemuan ya akan ketemu. Saya memang udah catat tanggalnya di bulan Maret minggu ketiga, mungkin sekalian penutupan karena seminggu lagi masuk nisfu Sya'ban. Tepatnya tanggal 28 Maret itu nisfu Sya'ban, minggu malam Senin. Saya mungkin sama Ustaz Firman ya di musola akan kerjasama makan ibu Syaban Ustaz ya. Jadi itu, jadi kita seminggu sebelumnya udah penutupan tuh di minggu ketiga bulan Maret kalau nggak salah ya. Baik, itu aja dari Bang Adin, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.